Baiklah pemirsa, kali ini kami berada di SMA Negeri 5 Kota Cirebon, dan kami akan berbincang-bincang tentang kegiatan atau belajar mengajar di sekolah ini bersama kepala sekolah dan beberapa guru beserta komentar dari anak-anak siswa. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan tayangan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami YouTuber Kabit Mitra Pendidikan ingin menanyakan tentang kegiatan KBM di awal tahun 2024 atau semester genap yang ada di SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Bapak sebagai kepala sekolah di sini, silakan Pak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMA Negeri 5 di tahun ajaran 2023-2024 di tahun baru ini sebetulnya tidak ada yang istimewa, tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi fokus ketika dilihat bahwa semester genap ini banyak sekali nanti akan ketemu dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang bukan mengganggu tetapi akan berdampak pada pelaksanaan KBM di sekolah. Mulai dari ya investasi pemilu yang nanti dampaknya warna sebagian juga anak-anak sudah mulai ikut dalam kegiatan itu, kemudian puasa, kemudian lebaran, libur lebaran, dan banyak lagi jeda-jeda waktu yang lumayan itu akan membuat KBM itu harus didesain supaya bisa tidak berakibat banyak kegiatan-kegiatan juga kita gitu. Lalu mengenai guru Pak, sekarang kan sudah banyak yang P3K ya. Oh iya. Nah gimana nih menurut Bapak? Ya alhamdulillah P3K, tetapi juga ada beberapa dari kita yang ternyata dalam kebutuhan kita sebutkan kita butuh itu, tapi ternyata di sistem tidak difasilitasi sehingga 3 orang dari kita ditempatkan di tempat yang lain. Jadi itu kita kehilangan. Sedangkan ada kebijakan kita tidak boleh lagi, masih tidak boleh untuk mengangkat honorer. Selain juga dari sisi pendanaan kita masih bermasalah soal mengangkat honorer. Jadi sebetulnya kita laporan terus untuk kebutuhan guru dan pegawai. Tetapi ketika dalam mereka memilih ternyata tidak ada kebutuhan di sini. Entah itu kenapa, atau mungkin karena keterlambatan masuknya data itu. Tapi dari laporan pegawai saya bahwa itu konsisten untuk dilaporkan. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan. Bahkan ketika kita disebutkan kita butuh, memang sudah dari tahun-tahun lalu kita butuh. Nah sekarang beralih kepada KBM lagi Pak ya. Yeah. Gimana untuk persiapan nanti itu Pak? Iya. Yeah. Untuk KBM kita ada 2 kurikulum di SMA 5. Kurikulum Merdeka sudah berjalan untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah kurikulum sisa 2013 untuk kelas 12. Nah untuk kelas 12 khususnya kita lakukan koordinasi untuk pemadatan, karena penjadwalan yang terkait tadi yang sudah saya sebutkan di depan itu berdampak terhadap kegiatan KBM untuk kelas 12 yang sebetulnya kalau dikalkulasi masih sisa 3 bulan saja, sehingga kegiatannya mulai dari sekarang untuk kegiatan-kegiatan penilaian sudah kita lakukan mulai awal minggu kedua ini, supaya tidak ada penjadwalan yang bentrok, tidak ada penjadwalan yang hilang, sehingga
kita upayakan agar penilaian itu tidak menjadi sebuah kendala dan dapat dilaksanakan oleh guru mapel masing-masing pada saat jam pelajaran. Tetapi memang ada beberapa pelajaran khusus yang praktek itu tetap tidak bisa, harus terjadwalkan. Tapi tidak untuk semua. Dan kita mulai sekarang menggunakan asesmen portofolio. Tetapi untuk kelas 11 dan 12 kita lakukan normal. Kita upayakan supaya semua program bisa dijalankan. Terakhir Pak, harapannya Pak? Harapan saya ya semuanya akan pasti berharap semua akan berjalan baik-baik saja. Beberapa program memang kita sudah mulai buat lebih rasional lagi terkait dengan kondisi. Harapan saya ke depan ya masalah hubungan silaturahmi kami dengan orang tua, komite, dan pihak-pihak stakeholder yang bisa memahami situasi kegiatan pendidikan di SMA Negeri 5 bisa memberikan support yang lebih nyata dalam bentuk pendanaan, mungkin dalam bentuk kerjasama program, dan support terkait dengan kondisi anak-anak yang memang harus diberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke Pak, terima kasih penjelasan yang sudah dulu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuknya KBM gimana? Setelah masuknya KBM, pasti anak-anak mulai semangat baru lagi di tahun ajaran 2024 ini, tahun baru ini, dan semester 2 ini harus lebih termotivasi belajarnya, harus lebih giat lagi, mulai bersemangat lagi belajar, karena memang untuk di semester 2 ini adalah penentuan kenaikan kelas, jadi anak-anak wajib harus belajar dan antusias anak-anak sudah mulai bersemangat lagi untuk sekolah. Oke, makasih. Gimana Dek setelah masuknya kembali di semester genap ini? Perasaan Adek gimana? Senang sih bisa ketemu teman-teman lagi, terus bisa menjalani eskul lagi, terus bisa ketemu guru-guru favorit gitu tuh. Terus juga kan untuk semester sekarang pasti bakal lebih giat lagi untuk belajarnya. Oke, makasih Santi. Kami ingin menanyakan tentang kegiatan KBM semester genap ya. Adek sebagai ketua OSIS SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Oke Dek, gimana perasaan setelah masuknya kembali KBM di sekolah kalian? Setelah masuknya KBM, senang banget soalnya bisa ketemu teman-teman yang ada di sekolah. Juga udah mulai belajar, tambah semangat karena kan udah semester 2, apalagi kita kan kelas 11, jadi makin semangat buat ningkatin nilainya. Nah, kamu kan sebagai ketua OSIS gimana untuk mengajak kawan-kawan baik di kegiatan ke OSISan ya, gimana? Biasanya sih aku sering ngajakin teman-teman kalau buat kumpul-kumpul bareng itu buat ningkatin kinerja kita juga, biar kebersamaan kita juga nambah. Ya, buat ningkatin rasa kekeluargaan juga. Jadi setiap minggunya tuh ada forum gitu, entah di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, terus harapan kamu sebagai ketua OSIS nih ke depan seperti apa? Sebagai wakil siswa semuanya. Ya semoga kedepannya semakin sukses biar sekolah juga semakin maju. Gimana dengan setelah masuknya kembali kalian sekolah? Perasaan? Perasaan lebih senang ya, soalnya apalagi pas liburan ini kita bosan ya, di rumah ngapa-ngapain. Terus persiapan Anda untuk tes raport ya, gimana? Iya, kita mempelajari hal-hal dari kelas 10 dulu ya, kelas 10 sama kelas 11 sampai kelas 12, dan kita mungkin beberapa tes yang akan diselenggarakan oleh guru-guru di sini ya. Dan saat untuk tes juga dari nilai ujian akhir kita portofolio dan lain-lain. Gimana tentang materi yang diberikan oleh guru-guru? Untuk sekarang sangat-sangat membantu kami ya untuk mengikuti ujian. Untuk materinya juga lebih mengerti dan sudah dipahami kami. Gimana untuk pendapat Ibu setelah masuknya kembali di semester genap ini bagi anak-anak?
Ya, alhamdulillah kalau sudah tatap muka langsung, ketemu langsung, proses pembelajaran jauh lebih baik. Anak fokus di pembelajaran, Bapak Ibu guru juga dengan bisa optimal menyampaikan informasi ke pembelajaran ke anak-anak. Terus harapannya apa nih? Harapannya di tahun baru ini, di semester genap ini, anak-anak jauh lebih baik sehingga bisa tercapai cita-cita yang diinginkan.